Alhamdulillah akhirnya bisa keluar dari Bandara Soekarno-Hatta, dan kesimpulannya untuk teman-teman yang pengen cuti ke Indonesia, dan untuk kali ini ya, cuti kali ini menurutku anti ribet, sama alhamdulillah sih nggak ribet, jadi ya enak. Jadi tadi turun terus apa, pemeriksaan imigrasi, dan itu pun scan kita sendiri aja, nggak berhadapan dengan petugas. Walaupun beberapa kali gagal, tapi nggak apa-apa, maju mundur cobain scan, nanti akhirnya udah selesai. Setelah itu ngambil bagasi, nunggu jam-jam, terus stikernya ternyata nggak diambil. Kalau dulu kan stiker yang untuk bagasi yang dititipin ini, kita kan dapat stiker ini tuh, dapat stiker ini, ternyata nggak diambil, cuma scan barcode untuk barang bawaan ACD. Itu aja sih, gampang. Tadi aku juga lupa, langsung buat di situ, 1 menit beres. Anehnya loh, aku bisa lupa dan sama sekali nggak ingat masalah SCD ini. Sama seperti biasa ya, untuk teman-teman yang transit turun Jakarta ini harus ngambil bagasinya dulu. Jadi tidak ada perpindahan bagasi otomatis ke tujuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Hari ini alhamdulillah jam 10 malam tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi untuk teman-teman yang pengen cuti, kalian bisa cek-cek video ini alurnya seperti apa, siapa tahu ada yang baru ya. Untuk syarat-syaratnya aku nggak bawa apa-apa dan nggak ngurus apa-apa sih, kayak aplikasi Satu Peduli, Satu Sehat itu aku nggak ngurus, tapi itu juga nanti ya. Jadi kalian tinggal ngikutin aja teman-teman ini arahnya kemana. Terus tadi kan dikasih ada mbak-mbak yang berdiri waktu keluar dari pesawat di lorong itu kan. Untuk penerbangan selanjutnya, penerbangan lanjutan harap mengambil bagasi. Jadi tidak ada perpindahan bagasi otomatis ke penerbangan selanjutnya. Jadi kita ambil bagasi dulu, nanti terus kita mengarah ke terminal yang untuk selanjutnya. Kalau aku kan tujuan Surabaya, aku belum lihat sih di boarding passnya ini ke terminal berapa. Baru kali ini ngerasain perjalanan, tumben aku tuh seneng naik pesawat ya. Cuman baru kali ini aku kayak capek banget, terus kayak nggak begitu menikmati perjalanannya gitu. Nyaman di pesawatnya, kadang itu aku suka dengan makanannya dan juga film-filmnya itu aku suka. Cuman kali ini kayak mungkin karena kecapean ya, 24 jam itu nggak tidur. Jadi itu sekilas, tapi nggak tahu, mungkin setengah tidur, tapi nggak tidur pulas gitu nggak. Jadi mau tidur nggak bisa, badan capek, kalau nggak tidur ngantuk. Jadi kayak pengen cepet-cepet sampai Jakarta aja gitu rasanya. Jadi setelah proses imigrasi, tadi imigrasi secara ini sih tempel ya, bukan yang berhadapan dengan para petugasnya, alhamdulillah sih. Setelah itu kita ngambil bagasi dulu. Setelah ambil bagasi baru melanjutkan penerbangan selanjutnya. Jadi ini banyak sekali sih rombongan jemaah umrah. Aku sambil nyari-nyari, oh ada koper yang rusak juga ya. Oh bukan nih. Untuk cuti kali ini alhamdulillah di Bandara Soekarno-Hatta nggak ribet ya. Tadi waktu proses imigrasi juga yang terbaru itu tinggal tempel sendiri gitu, bukan yang sama petugas gitu. Walaupun beberapa kali sempat error, jadi harus bolak-balik. Alhamdulillah udah bisa. Jadi kalau kalian scan paspor kalian kok error, balik lagi pindah yang hijau. Jadi gitu aja sih. Terus setelah itu ngambil bagasi udah. Dan ini pertama kalinya aku bawa air zam-zam, dan aku nggak tahu ngambilnya di mana. Jadi aku masih nunggu air zam-zam aja. Untuk kopernya udah selesai semua. Sekarang paling tinggal keluar, kemudian pindah ke terminal untuk penerbangan selanjutnya. Insya Allah naik Batik Air. Dan alhamdulillah sih aku dapat info penerbangannya dimajukan, jadi lebih awal lah gitu. Tapi lihat aja nanti. Kalau ini untuk pengambilan bagasi Kuala Lumpur, Singapura. Ini untuk yang dari Dubai, yang transit Dubai tadi. Lumayan sih, lumayan rame. Tapi sampai saat ini untuk air zam-zamnya belum ada. Ini teman-teman juga lagi nungguin air zam-zamnya. Soalnya aku jujur ini pertama ya, jadi nggak tahu ngambilnya di mana. Koperku udah sih. Oh ya, untuk teman-teman yang bawa bagasi biar bisa keluar dari sini ya, harusnya sih nanti ini diambil ya stikernya. Jadi stiker yang tempelin di boarding pass kalian itu jangan sampai hilang. Oke. Dulu sih dimintai, cuman yang kayaknya pernah sesekali itu kayak nggak diminta gitu. Mungkin karena rame atau pas zaman corona, aku kurang tahu juga sih. Lupa aku. Jadi
Jadi sebaiknya disimpan aja. Kalau untuk teman-teman yang pengen ngurus HP kalian yang dibeli dari luar negeri, ya harus daftar di Bea Cukai dulu gitu. Cuman alhamdulillah aku udah ngurus pas zaman corona, jadi nggak perlu lagi gitu. Jadi kalau sudah sekali ngurus ya udah tinggal keluar aja gitu. Cuman aku masih belum tahu ini untuk penerbangan batik ke Surabaya ini di terminal berapa, itu aku belum tahu juga. Dan untuk penerbangan selanjutnya Jakarta Surabaya ini tadi kan bagasiku lebih 3 kilo, harusnya 25 kilo tapi 28 kilo. Cuman untuk di bandara Jeddahnya, di counter check-in Emiratnya itu biasa aja. Jadi untuk pertama kalinya aku bagasinya lebih walaupun cuma 3 kilo itu, ini transit ke bandara yang lain di Surabaya itu aku nggak tahu nanti akan bermasalah atau enggak, atau sama kayak di Jeddah lah, kayak masih ya udahlah nggak apa-apa cuma 3 kilo aja. Tapi nggak tahu juga nanti kalau cuma sekilo aja di permasalahan harus bayar biaya kelebihan over bagasi biaya over bagasi ya gitu. Tapi nggak tahu juga sih. Kalau menurut pengalaman teman-teman gimana kalau lebih misalkan 3 kilo, apakah disuruh bayar atau gimana, atau aman-aman aja gitu? Karena yang aku lihat di beberapa video di media sosial itu lebih 1 kilo aja nggak boleh. Ini orang-orang pada nungguin air zam-zam. Sebagian udah dapat covernya, cuman sebagian nunggu air zam-zam, dan dari tadi nggak kelihatan sih. Entah dibagikan di sini atau di mana, aku juga belum pernah lihat. Saya ingatku waktu aku terbang dari bandara Jeddah, kok ngambil bagasi kok nggak pernah ketemu air zam-zam muter-muter di conveyor ini ya, atau mungkin terakhir ya, nggak tahu juga aku. Berarti nanti kalau ini langsung keluar, untuk syarat terbang ke Indonesianya juga nggak ada. Aku kira masih ada aplikasi Satu Sehat sebagai penggantinya aplikasi Peduli Lindungi itu loh. Cuman kayaknya ini ambil bagasi langsung keluar gitu aja sih. Jadi kayaknya nggak ada aplikasi Satu Sehat. Karena aku juga tanya ke temanku yang habis cuti, itu juga enggak, cuma barcode untuk pendaftaran ini HP aja gitu. Jadi untuk teman-teman yang untuk cuti ke Indonesia kayaknya aman-aman aja, nggak usah yang gimana-gimana, udah langsung pulang-pulang aja gitu. Ternyata syarat untuk terbang ke Indonesia masih ada satu, dan aku lupa banget, ini ACD ya, untuk mendaftarkan barang bawaan kita. Dan aku sama sekali nggak kepikiranku malah aplikasi Satu Sehat. Sampai sini mau keluar loh, kok pada scan barcode apa? Tak tunjukin boarding pass, ternyata jadi untuk teman-teman yang pengen cuti ke Indonesia ada satu yang harus kalian siapin, dan nyiapinnya juga bisa di Jakarta. Oke, itu untuk barang bawaan yang kalian bawa. Jadi kayak di sini ini teman-teman juga baru buat, dan aku juga baru buat, karena emang lupa dan nggak sama sekali nggak kepikiran, aneh. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini apabila kalian hari ini mendapatkan informasi yang bermanfaat dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.